target harusnya. Itu bisa one shot loh dua-duanya. Nitril, efisiensi ya sebagai counter dari chip juga. Udah mulai diantisipasi. Larinya kemana nih? Hylos dulu sih boleh Lim. Hylos ya? Udah gak ada Cici kan? Hylos dulu boleh jadi bahan pertimbangan. Si Gatot sih gue. Karena ya balik lagi, entah Gatot atau Hylos. Pokoknya dua hero ini dibutuhkan banget sama Dewa. Dia butuh badan yang benar-benar pure badan, titik. Oke. Nah, Gatot kaca kan? Itu Dia dia. punya taunt seganya. Terserah pokoknya mau Gatot mau Hylos dua-duanya oke. Jangan sampai tidak ambil badan pokoknya. Karena nanti siapapun bisa ditarget sama Kalea. Iya. Oh, satu lagi tenis lagi, cocok. Lagi? Cocok ini. Front to back udah. Ya, Harith ya berarti ya mainnya. Iya, pegang Harith gimana caranya kasih space. Oke. Bigetron. Mereka masih punya banyak option nih. Di area jungle juga terutama. Lawan Suyo match-up-nya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, karena udah nggak mungkin ambil Valentina, ambil aja nggak sih Lukasnya di sini? Lukas atau Lukas, Fredrin. Fredrin, ya apapun itu. Xborg jungle juga boleh sebenarnya. Tanpa support, Tanpa support. agak susah ultnya sih, Be. Cecilian. Oh, Cecilia enggak. Wah, satu lagi. Oh, damage mo. Dan Basya. Wey. Wow. Untuk kedua kalinya. Mini stun ditabrak dengan Basya. Dan langsung dilahap dengan Sangmin Claw dari Cecilian. Ini akan menjadi sebuah dinamik combo yang menarik dari Bigetron. Siapapun yang tertabrak udah pasti bakal menerima damage yang eksplosif dari Beatrix-nya Eman. Tapi ini beda ya sama match sebelumnya. Karena Baxia-nya akan ada di jungle. Ya, Udah lama gak ngeliat Baxia jungle. lama banget. Tapi konsepnya ada sih. Jadi Baxia-nya bisa jadi frontliner. Chip Yeah. dan kalian bisa nyari momentum nih. Dan jangan lupa, Chushin ini kan kuat emang kalau melawan hero jalan kaki. Tapi Baxia, dia menjadi roda. Dia bisa nubruk balik Chushin-nya, Pak Bulung. Jadi Oke. ini bakal jadi dilematik untuk Chushin-nya. Bakal target kemana dia sekarang? Wah, Sapphire terakhir. Dia butuh damage tambahan, tapi berarti 3 source damage magical. Wah, ini dengan Raden Armor atau Athena Shield ya. Harusnya bakal ketahan magic damage-nya. Ya, Jangan ya, lupakan bahwa di sana ada satu hero yang super strong banget di depan. Kalaya dengan heal up-nya juga. Jadi balik lagi Dewa. Mereka bisa aja menang di early game. Mereka punya magic power-nya. Tapi gimana cara mempertahankan mid game-nya itu yang harus dicari sama Dewa. Oke, satu chance terakhir untuk Dewa. Seenggaknya mereka harus mengejar dulu, satu sama dulu deh. Di game ketiga terjadi yang terjadilah. Yang penting satu samain dulu. Satu samain dulu. Satu samain dulu. Apakah Dewa akan sanggup melakukan hal tersebut atau match kedua ini akan ditutup 2-0 oleh Bigetron itu sendiri karena Bigetron pun akan sangat-sangat ingin untuk bisa mengamankan posisinya agar bisa masuk ke babak playoff. Jadi langsung saja match yang kedua, game yang kedua kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Let's go. Welcome to Kalau Mobile ngelihat dari Legends. setupnya, dari draftnya, konsepnya ada. Mereka pakai Moreno dan juga Eman sebagai high ground defender. Ya. Mereka siap untuk bermain follow up damage, mereka juga siap untuk defense. Opsinya banyak sebetulnya. Ya, paket lengkap juga ya kalau kita ngomongin soal kehadiran dari... Oh, wait. Spencer dapetin purple buff? Yep, karena tadi benar-benar digangguin loh. Digangguin Spencer mendadak mendapatkan karena purple buff tersebut. Wah, nggak bisa habis dong ini. Anavel ternyata akan menggunakan retribution di awal dari ternyata ya. Tapi mananya Spencer jadi nggak bisa habis dong. Udah pasti. Purple buff akan ngebuat minion equilibriumnya jadi nggak seimbang. Bigetron akan kehilangan banyak wave minion. Moreno akan under dari levelnya juga. Itu yang dimasalahkan adalah nasib Moreno-nya masalahnya. Wait, tertabrak. Sementara sekarang Ray mencoba untuk bisa mengganggu, memanfaatkan Ray? apa yang sudah mereka dapatkan di awal akan berhasil atau melanjutkan apa yang sudah mereka dapatkan, namun sepertinya malah mereka diusir kembali. Invade jungle, Baxia kayaknya agak berat sih memang. Selain dari Baxia yang keras banget, dia bisa ngelawan tipikal tank jungle yang dari level 1 pun udah ada damage ya. Ya, jadi kebalikan sedikit ya. Dan Eman nggak masuk ke rumput sebenarnya. Masih ingin memantau di bagian yang jauh tentunya. Maybe harus memanfaatkan Harith. Dia kuat di early to mid, apalagi lawannya Beatrix. Dan jangan sampai membiarkan Eman mendapatkan si Halberd terlebih dahulu karena nanti Chrono Dash-nya tidak akan maksimal. Wait. Sorry Zor. Cukup terkaget-kaget, terheran-heran juga tadi tuh. Untuk inisiasi mungkin bisa dibilang akan diporos mid lane juga. Oke. Spencer dan juga Keisudi yang harus buka duluan.
Karena ngomongin edit juga, damage-nya ada di Primal Red kan. Udah pasti. Dan setupnya ini jadi patah sih. Digangguin lagi coba tuh. Digangguin lagi udah pasti. Spencer Memaksa berhasil ya. kah? Gagal untuk kali ini tapi Spencer tertinggal sendirian. Spencer bisa tertangkap bas tapi untungnya barusan. Dengan Crimson Pack yang dia miliki mencoba untuk bisa memberikan perlawanan. Itu gak ada damage juga sih. Emon ke sekarang. Oke, maybe langsung ditabrakin tapi belum level 4 light. Oh, light? Malah kuat. Evan, Pertukaran tadi. Renner Apati. Itu dia Renner yang pas banget. Light yang terburu-buru tapi Yoji. Oke, malah tuh sekarang Kesunya terjebak. Ada Wesker di dalam tubuh dari Eman. Bisakah Eman Oh untuk my bisa God. kabur dan Eman? Kembali Eman. Wow. Ini dia punya first item udah jadi si Halbert. Ya udah barusan coba lihat nih. Ada satu tsunami slam lagi. Oke, Eman dia gak panik sama sekali. Dengan darahnya udah gak kelihatan sedikit lagi tuh hampir. Itu kayaknya dikagetin juga udah tumbang tadi. Tapi Wow. tenang banget sih dia. Eman dengan Wesker dan sekarang udah punya si Halbert. Dia bakal punya damage yang lebih tinggi lagi untuk frontline. Dan siap untuk menumbangkan siapapun nih yang bakal terkena efek dari Tsunami Slam dari Luke. Apalagi buat sekarang Portal Light ready banget untuk melakukan ganking. Oh, wow. Oke, cari vision dulu gak sih? Karena kalau misalkan mau geng Kara Gold Lane, sekarang waktu yang tepat. Gak ada flicker juga. Mereka punya banyak sekali opsi. Oh, tapi EOG takutnya akan menjadi salah satu counter initiate yang membuat Dewa bisa memenangkan team fight-nya. Bisa. Di momen yang pas ya. Yap. Hindarilah Gatot Kaca mungkin jadi opsi yang bagus. Moreno kabur barusan menyelamatkan Repot. diri. Repot banget ya memornya ya. Kayak di awal udah kalah level, Spencer-nya juga menang zoning. Jadi dari awal Bigetron bener-bener kerepotan di dua lini loh. Di bagian jungle dan bagian mid lane. Hanya karena Spencer mendapatkan purple buff. Tapi Dewa pun harus ekstra sih untuk pressure-nya. Karena ketika udah masuk di mid to late game, Kena lagi aja Eman. terus kalian mau clear sebenarnya. Iya sekalian. Biar masih ternyata sambil buka map ya. Yep. Lurus soalnya tadi ke minion kena semua. Oke, sementara itu tuh sekarang coba lihat di bagian tengah ada Navel yang benar-benar diganggu dan Sorizo. Tapi barusan tidak strike langsung dikeluarkan Tsunami Slam yang udah langsung terlihat dan Tundadang Eman hadir di area tersebut dengan mengantarkan damage-nya. Bahkan barusan ada beberapa poin damage yang benar-benar menyakitkan turtle belum menjadi milik siapapun. Spencer mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya, tapi Eman tidak tinggal diam. Eman membalas. Ya ada damage juga dan light yang buka vision. Shortcut. Yap, di depan berbeda. Masih gagal mereka untuk bisa membalaskan dan juga mendapatkan lagi karakter tersebut. Tapi setidaknya mereka berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill di mana maybe dihancurkan di area dari River. Shortcut. Oh masih mau lebih kah? Lu masih Oke. mencari? Gak dapat. Disengage ya. Mendapatkan poin kill juga kayak udah cukup. Bagi teman-teman dari tim Bigetron. Mereka sadar kalau mereka harus melakukan trade secara paksa. 4 untuk 2 dari segi poin kill. Tapi objektif masih dipegang sama Dewa. Dan menuju ke item selanjutnya ya. Malefic Gun. Enak. Wait, dibanting. Ada Patro Guardian. Ini dia waktunya untuk mereka berhasil melakukan combo yang sangat baik. Itu dia. Jangan berikan ruang bagi Eman. Ya gue setuju sih. Commit flicker, commit silahkan. Shutdown lah Eman. Kill lah Eman dari awal. Karena ketika Eman yang gak di kill dari awal, Eman akan kill kalian nanti di akhir. Di absen ya takutnya ya. Itu. Dengan menggunakan Bennett Rage atau bahkan dengan Nibiru's Passion. Wah spesial kebuka banget sih. Maybe bisa dapetin turret nih. Nah ini satu-satunya kesempatan sih menurutku untuk maybe mengejar ketertinggalan gold. Karena masih jauh juga nih untuk bisa team fight besar bagi maybe. Dia masih membutuhkan Wither of Heaven, Holy Lihat Crystal. namun di tempat yang lain ada satu Tsunami Slam tadi langsung dikeluarkan begitu saja dan Sorizo Wah. merasakan akibatnya. Super Ivar kah? Karena di bagian bawah kelihatan banget udah rame dari Dewa. Dia nggak bisa masuk shortcut. Karena nggak ada yang dekat. Ntar mid lane. Kayaknya nggak bakal bisa dijebolin dengan gampang selama masih ada Moreno. Oke, disengage ya, karena takutnya masih ada Y-Walk juga untuk Light. Dan targeting sih berarti sekarang dari Bigetron. Mereka menang dari segi kill, tapi targetnya apakah memang harus makan depan setiap saat? Kalau emang itu jawabannya, lakukanlah karena Eman punya damage itu semua. Udah bisa ya. Udah Dari bisa item sekarang. pertama si Halbert aja kita tahu damage-nya cukup. Dan untuk MPL ada Extremer. Ada Wih, salah satu caster. Radit overkill. Reddit overkill. Aduh. Kalian bisa kunjungi juga di official channel Restream MPL ID. Betul, itu pasti sambil ngomongin tuh chance to play off-nya. 2-0, 2-1. Saya pikir dia ngomongin sinergi Pak. Wah, beda tuh. Beda. Dari Kick Turtle tentunya. Setup pertama buat sekarang. Dari teman-teman Bigetron membutuhkan vision yang lebih luas, tapi di mana chipnya? Di belakang?
seneng banget tuh lihat tuh Raditya, tapi ini dia pertempuran akan segera terjadi. Dan turtle-nya menjadi milik dari Ray itu sendiri, tapi mereka malah dikejar bisa-bisa di bagian belakang. Akankah mereka berhasil untuk bisa kabur dari tersebut karena Navel menjadi orang terdepan guna untuk bisa memimpin jalannya untuk bisa mengejar siapapun yang mereka inginkan. Perfect Turtle. Dewa United seperti game pertama mereka pegang segalanya di early to mid game. Tapi masalahnya adalah eksekusi selanjutnya. Ketika kita berjalan dari mid to late game. Apakah Dewa masih bisa konsisten? Apakah Dewa masih bisa ngasih pressure? Karena hero-heronya Bigetron juga itu lumayan online loh di mid to late game-nya. Ya, Beatrix, Kalea. Ezreal. Tapi jangan lupa juga tuh Light yang mencari informasi sedalam mungkin, bahkan mendapatkan Resuya di bagian top lane. Itu maybe bisa di gank sendirian, jadi harus lebih berhati-hati untuk Dewa. Map visionnya mereka emang terbatas banget semenjak ada chip di line up dari Bigetron. Malah balik lagi, walaupun keadaan kalah sekalipun ya, Bigetron tetap bisa melakukan ganking. Ya, mereka yang pegang momentum ya kan. Apalagi kalau ngomongin pick off nih. Jujur Dewa ketika mau pick off dia butuh banget picker. Dia entah dari Sorizo mungkin, atau ya dia bener-bener nge-punish doang. Tapi Retribution, Wap, itu dia waktunya untuk bisa mendapatkan karena Spencer, tapi Spencer masih punya Purify dan juga Crimson Backer dan tadi langsung aja memindahkan tempatnya. Yoji. Tapi barusan ada Patrol Guardian-nya. Konek karena beberapa player hanya saja tidak ada pola damage seperti yang udah terlihat dengan sangat jelas, tapi Toxic Issue-nya pun langsung menghilang. Barusan Maybe datang untuk bisa merubah skalanya. damage yang cukup dari Maybe dengan Zaman Force yang sudah dibuka sekarang membuat mid lane-nya terbuka. Oke, Maybe ternyata dengan Sawin kalau di bagian belakang Light-nya masuk. Dan Maybe pun berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Spencer menjadi korban yang kedua. Tidak bisa melakukan banyak hal. Ray-nya terjebak. Dan Ray menjadi korban juga. Fleeting time dari Luke membuat akhirnya ada lagi dari Tsunami Slam, tapi Light, cahaya yang menerangi Bigetron datang dari belakang. Sandwich gaming yang tercipta membuat hasil baik bagi Bigetron. Wah, kalau ngomongin pick off emang Bro Cahyo tidak perlu diragukan lagi. Set up menuju ke arah dari Lord, walaupun Sorizo terlihat di sana. Mungkin bakal dilepaskan begitu saja karena kalau Sorizo show pasti bakal dikejar sama member Bigetron. Perfect Turtle memang di tangan dari Dewa, tapi untuk Lordnya berada di Bigetron lagi. Seakan membalikan telapak tangan. Dan sedikit agak jauh ya kayak di game yang pertama, persis banget. Dan semenjak Purify Maybe tadi ya, ketika Maybe selesai dengan Purify-nya dia langsung bad timing banget untuk mundur ke belakang dan ternyata malah ada shortcut, kena efek immobilize, gak bisa escape. Jadi ya, dia cuma nge-purif Sanguine Claw berarti tadi. Iya. Karena dia mispositioning ya. Dia Iya, dan- Chrono Dash-nya cooldown soalnya. Dan kalau misalkan dia nggak pakai Purify, dia malah tumbangnya karena turret. Ya kesedot terus ditembak Eman, itu tumbang juga sih memang serba Iya. salah tadi. Dan BOD. Sementara untuk stacknya 176 dari Sicilian di menit yang ke-9, Moreno sudah memiliki Wishing Lantern. Jadi siapapun yang diangkat dengan Tsunami Slam, hati-hati. Damage dari Eman dan Moreno akan sangat terasa pedih nantinya. Oke, sementara itu sekarang coba lihat apa yang akan dilakukan oleh player dari Bigetron itu sendiri. Barusan sudah mencoba untuk bisa masuk tadi dengan Dirastra, tapi malah membuat Luke pula sebagai latihan secepat. Sawin Claw-nya hampir saja tadi bisa menarik karena salah satu player. Luke masuk ya, tapi tanpa menggunakan Tsunami Slam. Hanya bait aja niatnya. Jadi kayak lumayan bahaya, tapi top lane masih ada pasif dari Destartnya juga. Masih aman, masih bisa ke defense, tapi udah ke trigger semua nih. Bahkan sakit banget. Sakit banget. Sakit banget. Eman sudah tidak terbendung kali ini. Tapi kita ngomongin soal Eman plus damage dari Moreno juga. Jadi physical dan magical. Ya, dan targetnya adalah Cashew. Item defense-nya bingung. Toilet armor. Ini mau apa dulu nih yang mau ditahan banget ya? Mau magic dulu apa mau, Ya, iya mau benar. physical dulu? Toilet Armor, Spencer. Nyaris kena tumbang sih tadi. Iya. Apalagi dengan adanya Renner Apathy di depan wajah dari Spencer itu akan sangat mematikan sekali. Dan sekarang, walaupun Maybe sudah punya Holy Crystal, pertanyaannya gimana caranya dia menyentuh Eman. Karena Eman sudah punya Magic Blade, Papulung dan juga Lim. Dia akan sedikit kebal dari segi Magic Damage. Dan nanti ketika sudah punya Rose Gold Meteor, Eman bisa jauh lebih agresif dan lebih bisa bermain di tengah-tengah teamfight besar. Apalagi ngeliat defense high ground dari Dewa ini kurang baik sebetulnya. Chusin, Herald bukan tipikal yang bisa clear wave secara cepat. Belum lagi ketika nanti mungkin objektif misalkan didapetin lagi sama Bigetron. Mereka bisa mungkin korbanin aja Navel ya, maju duluan. Iya. Ngebuang short skill atau spell. Ya, karena kalau boleh jujur, Anavel di sini ya tank jungle. Udah pasti Tugasnya- bakal jadi trade aja. Tugasnya akan jadi tumbal. Bakal jadi tumbal aja dan Kalea di bagian top lane tidak terdeteksi.
ini bener-bener kayak bakal jadi sebuah movement yang cukup awkward buat Dewa. Dia kayak kalaupun mau keluar pasti bakal ada chip, repot banget. Ke landing jauh juga bukan pakai hero yang emang bisa clear cepet di landing jauh gitu loh. Jadi serba salah. Mapnya kalah, pressure landing jauh juga bakal kerepotan. Ini Lord bakal jadi bait banget sih, pure bait untuk Dewa. Dan jangan sampai sih, jangan sampai baitnya berhasil. Kalau memang eksekusi retribution lebih enak dari Ray, cobalah counter setup satu kali masuk, dapat keluar. Tapi ya memang sih, gua rasa nggak bakal dikasih keluar sama Bigetron. Iya. Mungkin Sorizo atau itu Shikeshu yang bakal jadi korban ya. Udah pasti. Tapi balik lagi sekarang, tarik ulur, menunggu momentum di bagian top lane nih. Hati-hati dengan adanya Bro Cahyo Light. Dia bisa tiba-tiba ada di bagian top lane. Yap, Oke show, top lane show. Oke. dia udah terlihat. Sekarang waktunya Luke akan kamu batik. Dan itu dia kombinasi begitu baik di mana tadi. Dengan Battle Rage yang dikeluarkan. Tidak bisa. Di Casio pun langsung menghilang. Bahkan sekarang mereka masih ingin lebih seperti Jadafel. Masih berhasil selamat. Tapi berhasil itu menyakitkan pula damage dari oleh Maybe. Tapi Maybe-nya pun malah menghilang dengan sangat cepat. Di mana sekarang Eman akan mengantarkan damage begitu mengerikan. Tapi untungnya Spencer masih bisa kabur. Tidak strike. Kembali dikeluarkan. Jadi Luke terlalu dalam juga tadi ya. Tapi flicker dari Eman udah ke-trigger. Sementara Ray dan juga Spencer, apakah mereka masih mau kontes? Dengan udah ngebuka vision, kayaknya udah gak bisa si Lord ini harus dikasih untuk Bigetron. Ya. Kalau misalkan Dewa masih mau kontes, kayaknya itu bukan keputusan yang bijak. Bigetron akan merge bersama dengan Lord nantinya. Merging dari area top lane. Tentu ini akan membuka window baru bagi Bigetron. Mereka akan lebih matang dalam pick off. Mereka sudah punya damage yang cukup. Dan last item dari Eman sepertinya akan tertuju kepada Hunter Strike. Penetration tambahan lagi setelah Malefic Gun. Akan lebih mengerikan lagi nantinya ketika Eman bisa burst depan. Tadi targetnya adalah Itoshi Keishu. Dan selesai dengan Hunter Strike. Itu yang paling keras dari Dewa United berarti. Iya. Dan sudah lembut. Sudah terasa lembut betul dengan penetrasi yang sangat banyak. So kali ini dual lane yang akan dimasukkan duluan. Kita akan lihat apakah bisa Dewa United untuk defense. Oke. Sementara untuk sekarang kita lihat. Kan seperti apa lagi setup ya. Karena dengan item-item dibikin oleh Eman tadi. Hunter Strike juga menjadi salah satu ya Prof ya. Ini penetrasi menjadi Bonus lagi. Mereka bisa masuk di atas lalu di mid. Oke. Sementara itu Lord lewat atas. Mereka masuk lewat tengah dan sekarang ada pergerakan Luke. Itoshi Keishu lejap. Sorizo pun akan menyusul. Dan tidak akan bisa Sorizo down. Lord yang mulai masuk bagian dalam dan coba lihat damage yang dihasilkan oleh Lord yang begitu menyakitkan di mana sekarang dari base-nya. Terbuka sudah bebas. Dan hilanglah sudah. 2-0 Bigetron Esports. Sang robot merah kali ini semakin mengubur lagi impian dari Dewa United untuk melaju ke babak playoff. Permainan yang begitu manis, rapih bisa dibilang Eman menjadi kunci kemenangan dari Bigetron. Kalea Beatrix memang merupakan combo yang tidak perlu